Tak pernah ku memberi mawar merah. Oh no. Siang indah. Ku lihat perlahan kau mulai gerah. Sejarah Stadion Barombong. Stadion Barombong adalah stadion yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagian besar digunakan untuk pertandingan sepak bola dan merupakan stadion baru PSM Makassar. Stadion ini dibangun pada akhir Januari 2011, pada 2 November 2017 bagian tribun telah runtuh karena hujan lebat yang melanda kota Makassar. Kehadiran Stadion Barombong selalu dinanti-nanti oleh pecinta sepak bola di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai persoalan yang ada membuat pembangunan stadion ini belum juga rampung, bahkan terkesan mangkrak. Stadion Barombong adalah stadion yang berada di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Stadion yang diperuntukkan bagi perhelatan sepak bola dan berbagai event lainnya ini tepatnya terletak di pesisir wilayah Barombong, Kecamatan Tamalate. Lokasinya yang di pinggir pantai memberi keistimewaan tersendiri bagi Stadion Barombong. Tentu saja pemandangan pantai semakin menambah kemegahan dan keindahan stadion kebanggaan masyarakat Sulsel ini. Sempat digadang-gadang menjadi salah satu penyelenggaran gelaran Piala Dunia U20, namun hingga sekarang pun pembangunan Stadion Barombong masih tersendat. Lantas, apa yang membuat hal itu bisa terjadi? Sebagai pintu gerbang di kawasan Indonesia Timur, Provinsi Sulawesi Selatan tentu memiliki peran penting di berbagai bidang, tak terkecuali olahraga. Karena itu sudah sepantasnya jika Sulsel memiliki stadion berstandar internasional yang bisa menjadi sarana bagi cabang olahraga yang digemari nyaris seluruh lapisan masyarakat, yakni sepak bola. Keinginan untuk memiliki stadion kelas dunia sebenarnya mulai terwujud pada tahun 2011 silam. Pada awal tahun tersebut, Pemprov Sulsel di bawah komando Gubernur Syahrul Yassin Limpo ketika itu memulai pembangunan stadion di sebuah kawasan dekat pantai yang masuk wilayah Kelurahan Barombong. Karena beralamat di wilayah Barombong inilah kemudian dinamakan Stadion Barombong. Soal nama stadion, sempat pula mengemuka untuk mengabadikan nama Syahrul Yassin Limpo yang telah menginisiasi pembangunan stadion. Namun hal itu urung dilakukan demi menghindari kontroversi di tengah masyarakat. Bicara soal stadion, di Sulsel sebenarnya sudah ada stadion yang cukup besar dan berdiri sejak lama, yakni Stadion Andi Matalata Matoanging di kota Makassar. Stadion yang dikelola oleh Pemkot Makassar sudah mulai beroperasi pada tahun 1957 dan menjadi markas klub sepak bola kebanggaan warga Makassar, PSM Makassar. Seiring waktu, Stadion Matoanging sudah tidak lagi representatif untuk menggelar pertandingan bergengsi. Dengan kapasitas tribun yang hanya mampu menampung 15.000 penonton serta fasilitas lain yang kurang memadai, maka pilihannya adalah melakukan renovasi besar-besaran terhadap stadion ini atau membangun stadion baru lagi. Pemprov Sulsel kemudian memilih untuk membangun sebuah stadion baru di atas lahan milik PT Goa Makassar Tourism Development, GMTD. Dengan lahan seluas sekitar 3,35 hektare dan berada di pinggir pantai, masyarakat Sulsel membayangkan sebuah stadion terbesar di Sulsel dengan panorama yang menakjubkan. Desain Stadion Barombong mengingatkan pada bentuk Stadion Gelora Bung Karno, GBK, di Jakarta. Kapasitas stadion diproyeksikan sanggup untuk menampung hingga 40.000 penonton. Sementara fasilitas stadion mengacu kepada standar FIFA, organisasi yang mengatur regulasi persepakbolaan di dunia. Sayangnya, proyek pembangunan Stadion Barombong sempat terhenti dan dimulai lagi pada tahun 2013. Lagi-lagi pembangunan tidak berjalan maksimal. Dan pada Desember 2017, sebuah insiden mewarnai pembangunan stadion yang sudah mulai berbentuk, yakni robohnya lantai 2 tribun selatan. Robohnya tribun stadion diklaim karena cuaca ekstrim yang melanda kota Makassar selama beberapa hari. Ditambah lagi dengan adanya angin kencang dari arah laut mengingat lokasi stadion yang berada di pinggir pantai. Beruntung tidak ada korban saat peristiwa itu terjadi.
Meski diwarnai insiden robohnya tribun penonton, pembangunan Stadion Barombong tetap jalan terus. Namun pada Juli 2019, Pemprov Sulsel menyatakan bahwa pembangunan stadion yang telah menghabiskan anggaran ratusan miliar tersebut akhirnya terpaksa dihentikan karena sejumlah persoalan yang membelit. Sangat disayangkan memang proses pembangunan Stadion Barombong yang telah mencapai 75% harus di-stop. Bagian-bagian utama stadion, seperti lapangan, tribun penonton, dan fasilitas lain hampir rampung. Penghentian pembangunan Stadion Barombong dilakukan setelah pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, dan audit konstruksi dari Pemprov Sulsel. Artinya, sudah sekitar 4 tahun stadion ini terbengkalai dan bisa dibilang mangkrak. Sejak dihentikan, bukan berarti di Stadion Barombong tidak ada kegiatan. Cukup banyak komunitas masyarakat yang memanfaatkan stadion ini. Mulai dari latihan sepak bola, senam, dan kegiatan fisik lainnya. Akan tetapi, makin hari kondisi stadion yang kabarnya telah menelan biaya lebih dari 240 miliar rupiah ini makin memprihatinkan. Pantauan terkini dari berbagai sumber mengatakan bahwa di sekeliling stadion nampak rimbun oleh tanaman liar, termasuk alang-alang dan rerumputan. Area luar yang hijau tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh para pemilik hewan ternak. Kawanan sapi yang merumput di pinggiran Stadion Barombong menjadi pemandangan lumrah setiap harinya. Hal ini pula yang menyebabkan akses jalan menuju stadion dipenuhi kotoran sapi. Secara umum, tampak luar Stadion Barombong terkesan kumuh dan cukup angker. Alih-alih digunakan untuk aktivitas fisik yang bermanfaat, kondisi bangunan tersebut malah digunakan oleh para muda-mudi untuk berpacaran. Kejelasan status Stadion Barombong sudah banyak disindir berbagai kalangan, tidak terkecuali para anggota DPRD Sulsel. Bahkan ada yang mengibaratkan kondisi stadion ini bak besi tua atau barang ronsokan. Walaupun terbengkalai bertahun-tahun dan terdapat kerusakan di sana-sini, kondisi Stadion Barombong sebenarnya masih cukup aman jika hendak dilanjutkan. Hal itu seperti yang dikatakan oleh tim audit salah satu lembaga. Tentu saja harus dilakukan perbaikan dan penguatan konstruksi di titik-titik tertentu. Titik berat dihentikannya pembangunan Stadion Barombong adalah persoalan lahan yang digunakan. Sampai saat ini, status kepemilikan lahan masih atas nama PT GMTD dan belum ada kesepakatan dengan pihak Pemprov Sulsel mengenai mekanisme penyerahannya. Pihak PT GMTD berniat menyerahkan lahan tersebut dengan status sebagai fasilitas sosial, FASOS, dan fasilitas umum, FASUM. Sementara di pihak Pemprov Sulsel mengusulkan penyerahan lahan melalui skema hibah murni. Komunikasi kedua pihak sejauh ini masih terus diupayakan untuk mencari titik temu demi kepentingan masyarakat. Tahun 2019 lalu, GMTD dan Pemprov Sulsel sudah menekan Memorandum of Understanding, MOU, terkait penyerahan lahan Stadion Barombong. Namun hingga kini belum ada berita acara serah terima, BAS, untuk lahan seluas 3,35 hektar tersebut. Di sisi lain, hasil audit tim dari Pemprov Sulsel mendapati konstruksi struktur tribun yang lemah. Jika diteruskan, tentu saja sangat berisiko, baik saat pembangunan sedang berlangsung maupun di kemudian hari.
Penantian yang sudah terlalu lama akan hadirnya stadion yang representatif memancing perhatian masyarakat Sulsel, khususnya warga di Kota Makassar. Bagaimana tidak, ketika klub kebanggaan Kota Makassar, yakni PSM Makassar meraih mahkota juara Liga 1 musim 2022-2023, tidak ada stadion yang bisa dijadikan markasnya. Tidak tanggung-tanggung, Pemkot Makassar bahkan telah menyiapkan anggaran sebesar 100 miliar rupiah dari APBD untuk menyempurnakan Stadion Barombong. Jika kesepakatan dari berbagai pihak dapat terwujud, maka tidak perlu menunggu waktu lagi, pembangunan Stadion Barombong langsung tancap gas. Semoga masyarakat Sulsel dapat segera mewujudkan mimpi memiliki stadion kelas dunia. Semoga saja ya.